Perkenalkan, saya Dian Karin yang bertugas pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Saya mohon izin untuk melakukan pemeriksaan pada imunitas ya, karena bukan imunitas nih. Jadi pemeriksaan ini itu bertujuan untuk men-screening barangkali ada tanda-tanda berbahaya. Jadi Ibu mohon izin yang pertama saya mau periksa dulu suhunya. Suhunya Ibu, ini bisa di tangan kanan ya, di sini. Kemudian saya sambil izin untuk mengecek tensinya ya Bu. Normal ya Ibu, untuk tensinya 110/80. Ini juga normal, suhunya 36,5. Baik Ibu, selanjutnya Ibu bisa berbaring dulu. Mohon izin ya untuk saya melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Permisi ya Ibu, bisa dibuka dulu untuk kerudungnya. Ya sudah. Saya mohon izin untuk periksa kulit kepalanya. Ini normal ya, nggak kering, nggak ada ketemu, nggak kotor juga. Kemudian matanya mohon izin. Ya ini bagus, seleranya tidak ada iterik putih. Kemudian bentuk pipanya juga bagus, warnanya pink kemerahan. Lalu lehernya mohon izin ya Ibu. Normal ya, ini nggak ada pembengkakan vena jugularis dan juga glandur tiroid. Lalu mohon izin untuk memeriksa payudara ya Ibu. Payudaranya normal ya, nggak ada pembengkakan, nggak ada tumpukan asin juga, nggak ada luka juga. Kemudian mohon izin untuk memeriksa tangan ya Ibu. Tangannya nggak ada ödem, normal. Kemudian mohon izin untuk memeriksa perutnya. Perutnya bagus ya, teksturnya bagus, nggak ada apa ya. Terus habis itu kontraksinya bagus, perutnya padat dan keras ya. Lalu mohon izin untuk periksa ekstremitas bagian bawah atau kaki ya Ibu. Kakinya normal Bu, nggak ada ödem, nggak ada varises juga, nggak ada luka. Kemudian saya mau izin untuk periksa bagian genitalnya ya Ibu. Sebenarnya saya mau pakai handscoon dulu.
lokia juga, lokianya normal maksudnya. Terus untuk jahitan perineumnya juga baik, bagus. Kemudian normal ya ibu semuanya. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan ya ibu? Udah ya ibu, ini normal pemeriksaannya. Baik, terima kasih ya ibu. Baik, di sini saya akan melakukan cara untuk perawatan payudara kepada ibu nifas yang bertujuan untuk mencegah komplikasi seperti masitis pada payudara ibu. Ibu, mohon izin sebelumnya saya akan melakukan perawatan payudara pada ibu. Apakah berkenan? Baik. Lalu di sini ada peralatan yang akan dibutuhkan, yaitu handuk 2 buah, lalu ada baby oil, gelas kaca, ada kapas, kemudian ada baskom untuk air dingin dan juga air hangat. Kemudian yang pertama yaitu meletakkan handuk untuk menjaga privasi ibu. Ibu mohon izin, saya akan meletakkan handuk di punggung ibu dan di bagian bawah perut ibu. Lalu mohon izin untuk melepaskan baju ibu. Ibu mohon izin untuk melepaskan baju. Lalu yang pertama yaitu mengompres payudara menggunakan baby oil. Tuangkan 2-3 tetes baby oil pada kapas. Isi ya ibu. Lalu tempelkan dan tunggu sampai 2-3 menit. Jika dirasa sudah, lalu dibersihkan kerak-kerak yang menempel pada putih ibu. Jika sudah, kompres menggunakan air hangat pada satu sisi, yaitu yang kanan dan juga kiri. Isi ya ibu. Lakukan untuk membersihkan baby oil dan kotoran yang masih tersisa. Lalu ada 3 teknik massage payudara. Yang pertama yaitu seperti ini. Lakukan 20-30 kali gerakan. Lalu yang kedua yaitu menggunakan ujung dari telapak tangan. Ini ibu. Lakukan seperti ini dengan gerakan memutar. Kemudian yang ketiga menggunakan buku-buku jari. Dilakukan secara memutar 20-30 kali gerakan. Lalu bantu ibu untuk mengeluarkan ASI, yaitu yang pertama dengan memencet area ke belakang untuk mengeluarkan sedikit ASI, lalu dioleskan kepada puting ibu. Lalu siapkan gelas kaca untuk menadahi ASI ibu. Ibu mohon izin untuk dibantu menyeberang. Lalu pencet area ke dalam untuk mengeluarkan ASI. Jika dirasa sudah cukup, ya lalu diletakkan sini. Lalu setelah itu dibersihkan menggunakan atau dikompres menggunakan air dingin. Lalu setelah itu membantu ibu untuk memasangkan, lalu setelah itu membantu ibu untuk mengeringkan payudara. Bisa ibu. Kemudian bantu ibu untuk memasang baju kembali. Bisa ibu. Lalu setelah itu mengambil handuk yang ada di perut dan juga punggung.
cara perawatan payudara kepada ibu. Sekian, terima kasih. Ibu, tadi kan udah diperiksa, itu udah bagus ya untuk perineumnya itu, terus untuk perutnya itu juga udah bagus, ceritanya bagus. Nah, sebelum lanjut, apa ada yang ditanyain ya Ibu? Oh iya Bu, kayak posisi menyusui yang dapetin gimana sih Bu? Soalnya anak saya itu kalau menyusui itu intensitasnya tuh nggak bagus itu Bu, jadi sedikit-sedikit gitu. Baik Bu, jadi saya kasih tahu ya, ini ada 4 posisi menyusui yang paling efektif yang bisa digunakan juga. Saya bantu untuk mencontohkan ya Ibu, jadi anggaplah ini bayinya. Jadi yang pertama itu posisinya cradle, ini paling sering banget, ini bisa dipegang seperti ini. Nah, jadi pastikan telinga sama bahunya bayi itu satu garis Ibu, seperti ini. Perutnya bayi nempel di perutnya Ibu. Nah, terus kemudian dadanya juga nempel. Nah, terus posisikan seperti ini ya Bu. Nah, Ibu mau membentuk huruf C tangannya ya untuk mengambil payudara. Jadi payudaranya bisa dipegang seperti ini. Kemudian putingnya itu kakinya jangan gantung ya Ibu. Oh iya. Ya, ini udah nyaman belum? Apa sudah nyaman? Sudah ya. Jadi kalau misalnya di rumah belum nyaman bisa ditambahin bantal ya Ibu. Nah, bisa membentuk huruf C, kemudian putingnya itu nempel di hidung biar bayinya itu buka mulut yang lebar, biar nggak lecet seperti itu. Nah, iya betul ya Bu, seperti itu. Itu yang biasa banget digunain. Kemudian ada posisi cross cradle yaitu menyilang. Jadi bisa disilang di balik ini. Gini ya? Ya. Nah, tangannya ini ada di belakang sini. Nah, gunanya itu untuk memudahkan memposisikan bayinya. Jadi kalau misal kepala bayinya itu kurang pas, itu bisa diposisikan sendiri, Bu. Posisinya sama kayak tadi, telinga sama bahunya itu segaris. Tuh, untuk ngambilnya juga sama. Jadi tangannya di sini ya? Untuk huruf C, kemudian langsung dilekatin kayak tadi. Tuh, kemudian yang ketiga ada football hand. Jadi bayinya tuh dicepit Ibu di ketiak. Gini. Nah, nih sama gini. Nah, betul, tangannya juga harus seperti itu. Ini untuk bayi kembar biasanya Ibu, kalau itu bayi yang kecil, karena memudahkan untuk menyepitnya gitu. Kemudian yang terakhir itu ada lie back, itu sambil berbaring, sambil tiduran. Jadi ibunya tuh bisa menggunakan salah satu sisi aja. Dan dipastikan Bu, hidungnya bayinya ini jangan sampai ketutupan sama payudaranya biar dia itu bisa nafas. Tuh, bisa dipahami ya Ibu ya? Apa ada yang mau ditanyakan? Sudah ya, cukup ya Ibu. Kemudian saya mau kasih edukasi aja. Ini kan ada kuping ya Ibu, bisa dibaca-baca di rumah. Ini saya coba bantu kasih tahu di halaman 27 tentang tanda bahaya ibu nifas. Jadi di sini ada demam, ada sedih. Ibunya gimana perasaannya setelah menjadi ibu? Apakah sedih? Kadang sih nggak terlalu sedih ya Bu, tapi kadang kayak saya tuh merasa saya bisa nggak sih ngurus anak saya sendiri kayak gitu sih Bu. Itu normal banget Ibu, jadi karena kan baru jadi ibu ya, jadi emang itu normal banget. Pokoknya kalau ada apa-apa itu cerita aja ke suami, ke keluarga itu, pokoknya cerita aja. Ibunya udah bisa ganti popok belum? Sudah Bu. Udah, itu udah hebat banget loh Ibu, itu udah keren banget. Jadi bisa sambil belajar juga jadi ibu tuh kayak gimana. Kemudian ini ada keluarnya cairan. Jadi kalau misal di vaginanya ibu ini keluar kayak cairan yang warna hijau atau kuning, itu berarti ada infeksi. Jadi bisa konsul aja ke kita. Tuh, nah untuk cara mencegahnya itu bisa pipisnya itu Bu pakai air yang mengalir, kemudian dari depan ke belakang, jadi nggak dari belakang ke depan. Kemudian di lipatan kayak bibir-bibirnya itu kan ada bibir yang luar, itu bisa dibersihkan juga karena biasanya kotorannya itu nempel di sela-selanya gitu. Tapi ibunya nggak ada cairan-cairan gitu kan ya? Enggak Bu, cuma kadang tuh kayak bengkak. Jadi kalau misal payudaranya itu udah rasa penuh, itu dikeluarin aja nggak apa-apa, bisa pakai pumping, kalau itu diperah biasa. Jadi disiapin aja gelas gelas kaca gitu,
terus diperas biasa. Jadi di bagian areola atau yang coklatnya itu ditekan ke belakang, nanti asinya tuh bakal keluar. Jadi yang dipecah tuh yang areolanya, bukan yang putihnya gitu. Kemudian nggak usah pakai sabun-sabunan kayak buat genital tuh, nggak usah ya ibu. Terus di sini tuh juga ada tanda bahaya pada bayi. Nih bisa dilihat ya, ada bayi demam, diare. Jadi selama adiknya nggak ada seperti ini itu nggak usah. Maksudnya itu berarti normal aja, baik-baik aja. Tapi kalau emang ada dari salah satu di sini bisa langsung konsultasi aja, bisa langsung diperiksakan. Itu ibu bisa baca-baca. Aku mau tanya, kalau di kampung mertua saya itu masih ada kepercayaan kalau tali pusat anak bayi itu dikasih kayak daun-daunan kayak gitu loh. Apa itu tuh boleh atau enggak sih bu sebenarnya? Itu nggak boleh ya ibu, karena itu malah bisa bikin infeksi. Pokoknya tali pusat itu dikeringin aja, jangan sampai basah, bisa dipakai kain kasar biar itu nggak ada kotoran. Pokoknya nggak usah dikasih kayak daun-daunan atau cairan-cairan kayak betadine itu, nggak usah, karena itu malah bikin basah, bikin lembab, nanti akhirnya malah timbul infeksi. Itu nanti malah nggak kering-kering ibu. Jadi harus kayak kering gitu. Harus kering gitu, jangan sampai basah, jangan sampai lembab. Itu ibu. Ada pertanyaan lagi? Sudah. Udah ya ibu, jadi pokoknya semangat aja jadi ibu baru, karena kan ya pokoknya kalau ada apa-apa bisa cerita ke keluarga atau enggak bisa langsung kontrol ke saya lagi. Tuh, nanti 1 bulan kemudian bisa dilakukan imunisasi ya ibu. Makasih ya ibu, hati-hati di jalan. Ya, terima kasih.